Belajar perangkat desa hanya di channel Lilik Wiji. Halo sedulur semuanya, berjumpa kembali di channelnya Lilik Wiji ya pastinya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang ujian tertulis kepala seksi dan kaur ya. Jadi ini khusus untuk kepala seksi, baik itu kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan maupun kepala seksi pelayanan dan juga kaur ya. Kaurnya ada dua, kaur umum dan kaur keuangan. Nah, mungkin di kota kalian ada sebutan yang berbeda. Jadi bagi teman-teman yang mau ujian kepala seksi atau kaur, sangat rekomendasi untuk belajar di bagian ini ya. Nah, untuk soal-soal yang saya ambil yaitu ambil dari soal asli ujian perangkat desa ya. Soal-soal yang pernah diujikan di tahun sebelumnya, karena memang untuk ujian perangkat desa itu untuk yang tertulis itu kebanyakan mengambil dari soal-soal yang sudah pernah diujikan, hanya saja diolah kembali. Maka dari itu, buat teman-teman yang mau minta softfile, silakan cek link di deskripsi, di situ sudah disertakan, teman-teman tinggal klik saja, nanti akan terhubung langsung dengan adminnya channel Lilik Wiji, dan tidak gratis ya teman-teman, ada donasi tertentu. Donasinya berapa? Silakan langsung klik saja di link deskripsi. Oke, kita langsung saja ya, kita bahas ke nomor yang pertama, nomor 1. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan A. Landasan struktural, B. Sumber hukum, C. Filsafat dasar negara, D. Pandangan hidup, E. Landasan ideal. Nah, jawabannya yang mana teman-teman? Ya, jawabannya yang D ya, pandangan hidup. Lanjut nomor 2. Dalam sumber tata hukum di Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai A. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia, B. Setingkat dengan Undang-Undang Dasar, C. Sumber dari segala sumber hukum, D. Setingkat dengan TAP MPR, E. Hukum tertinggi di Indonesia. Jawabannya ya yang C ya, sumber dari segala sumber hukum, itu dalam sumber tata hukum di Indonesia. Lanjut ke nomor 3. Rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam A. Mukadimah Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, C. Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, D. Piagam Jakarta, E. Pidato Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Yang mana teman-teman? Ya harus tahu ya. Ya yang B ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut ke nomor 4. Fungsi pokok Pancasila dalam kehidupan bernegara adalah sebagai A. Dasar ketatanegaraan, B. Dasar kenegaraan, C. Pandangan hidup, D. Falsafah hidup bernegara, E. Dasar negara. Jawabannya adalah yang E ya, dasar negara. Jadi memang teman-teman harus tahu perbedaan pandangan hidup yang mana, dasar negara yang mana, itu harus tahu. Makanya harus sering-sering latihan soal. Kemudian nomor 5. Pancasila sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia yang resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal A. 16 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 19 Agustus 1945, E. 20 Agustus 1945. Jawabannya yang C ya, 18 Agustus 1945. Wajib tahu nih tanggalnya. Kemudian nomor 6. Hal-hal di bawah ini harus dihindari dalam rangka membina rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia, kecuali A. Sukuisme, B. Patriotisme, C. Ekstremisme, D. Ekonomisme, E. Eksklusivisme. Nah, kecuali ya, berarti jawabannya yang B ya, patriotisme.
Nomor 7. Arti yang terkandung dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah: A. Sesuai dengan harkat dan martabat manusia. B. Mengatur kepentingan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. C. Mengatur kepentingan antar individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Mengatur batas hak asasi manusia. E. Hak asasi setiap individu manusia. Jawaban yang tepat adalah yang C ya, mengatur kepentingan antar individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu arti yang terkandung dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban. Diingat-ingat nih teman-teman. Kemudian nomor 8. Salah satu tujuan manusia hidup bermasyarakat yaitu untuk mempertahankan hidup dan mengupayakan kehidupan yang lebih baik. Dalam hukum bermasyarakat tersebut, setiap individu perlu menjaga keserasian antar manusia dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Untuk itu diperlukan sikap dan perbuatan: A. Menghargai karya orang tua. B. Semangat untuk maju bersama. C. Saling menolong. D. Rela berkorban. E. Menghormati hak-hak orang lain. Jawabannya yang E ya, menghormati hak-hak orang lain. Jadi memang tipe soalnya seperti ini ya, untuk tanggal-tanggal paling hanya keluar 1-2, karena itu memang sudah bisa ditebak, peserta pasti bisa ya untuk menjawab tentang tanggal-tanggal itu. Oke, lanjut nomor 9. Apabila kita mengucapkan Pancasila pada upacara resmi, maka harus mengikuti tata caranya yang benar. Hal ini sebagaimana telah ditetapkan pada A. TAP MPR RI nomor 2 garing MPR garing 1983. B. TAP MPR RI nomor 1 garing MPR garing 1978. C. Undang-Undang nomor 5 tahun 1985. D. Inpres nomor 12 tahun 1968. E. TAP MPR nomor 2 garing MPR garing 1978. Jawabannya adalah yang A ya, TAP MPR RI nomor 2 garing MPR garing 83. Harus tahu ya teman-teman. Nomor 10. Nilai-nilai Pancasila ternyata dapat menjiwai hubungan sosial yang selaras, serasi, dan seimbang antara individu dan masyarakat, terutama: A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya yang E ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi memang setiap poin Pancasila itu pasti ada maknanya ya, tapi maknanya memang berbeda-beda. Jadi teman-teman harus tahu semuanya. Kemudian nomor 11. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia di dunia ini. Oleh karena itu, bangsa kita mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Hal ini merupakan penjabaran dari sila: A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang C juga sama ya, tadi seperti nomor 10 ya, ABC-nya sama ya. Nah, hal ini merupakan penjabaran dari sila yang berapa? Jawabannya itu yang B ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi memang tipe-tipe soalnya seperti ini ya. Seperti ada cerita dulu, kemudian baru soal, seperti itu. Lanjut nomor 12. Dengan dicabutnya TAP MPR RI nomor 11 garing MPR garing 1978, artinya: A. Setiap individu bebas menafsirkan Pancasila. B. Pancasila kehilangan maknanya. C. Pancasila tinggal sejarah. D. Pancasila kehilangan wibawanya. E. Nilai-nilai dasar Pancasila harus tetap dilaksanakan.
Untuk soal ini saya agak lupa ya, nomor 11 atau nomor 2 Romawi ini. Saya agak salah ketik atau bagaimana. Nanti disesuaikan saja ya teman-teman. Jawabannya adalah yang E ya. Nilai-nilai dasar Pancasila harus tetap dilaksanakan. Nanti mohon koreksinya ya bagi teman-teman yang menonton untuk nomornya ini 11 atau 2. Ini mungkin saya salah ketik nih. Oke, lanjut ke nomor 13. Landasan ideal negara Indonesia adalah A. Pancasila, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. TAP MPR, D. Proklamasi Kemerdekaan, E. Keputusan Presiden. Jawabannya adalah yang A ya, Pancasila. Lanjut ke nomor 14. Toleransi antara umat beragama yang diperbolehkan adalah dengan cara A. Turut berdoa bersama dalam satu rumah ibadah. B. Mengatur tata cara beribadah secara bersama. C. Menghadiri kegiatan seremonial penganut agama lain. D. Menghadiri peribadatan di rumah ibadah yang berlainan agama. E. Aktif dalam kegiatan ritual umat beragama lain. Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Menghadiri kegiatan seremonial atau upacara penganut agama lain. Seremonial berarti acara-acara yang tertentu ya, seperti itu. Lanjut ke nomor 15. Pancasila sebagai dasar falsafah negara disahkan pada tahun 1945. Namun, unsur-unsur Pancasila sebenarnya telah lama dimiliki dan melekat pada diri bangsa Indonesia sebagai asas dalam kebudayaan, adat istiadat, dan religius yang terangkum pada A. Negara Kertagama, B. Gotong royong, C. Koperasi, D. Sutasoma, E. Babat Jawa. Terangkum pada apa? Terangkum pada A ya, Negara Kertagama. Lanjut ke nomor 16. Sebagai bagian dari bangsa di dunia, bangsa Indonesia menjalin hubungan dan melakukan kerjasama yang baik dengan negara lain di dunia. Hal ini merupakan pengamalan Pancasila, terutama sila A ya, sila pertama, B sila kedua ya, bunyinya seperti itu, C sila ketiga, D sila keempat, yang E sila kelima. Jadi saya sebutkan silanya saja ya, karena teman-teman bisa membaca ya, untuk mempersingkat waktu. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut ke nomor 17. Kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung membahayakan integrasi, identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. Disebut dengan A. Ketahanan nasional, B. Keuletan nasional, C. Integritas nasional, D. Identitas nasional. Salah ketik ya. E. Keutuhan nasional. Jawabannya adalah yang A ya, ketahanan nasional. Teman-teman bisa dipahami ya, atau dicari kata kuncinya ya, mungkin keuletan dan ketangguhan. Jawabannya nanti ketahanan nasional. Dicari kata kuncinya saja nggak apa-apa. Lanjut 18 ya. Berikut ini yang tidak termasuk asas mengembangkan ketahanan nasional bangsa Indonesia adalah A. Mawas diri, B. Kesejahteraan dan keamanan, C. Kekeluargaan, D. Individualistis, E. Memperkuat rasa keadilan. Jawabannya adalah yang D ya, individualistis, karena pertanyaannya berikut ini yang tidak termasuk ya, yang tidak termasuk berarti individualistis. Kemudian nomor 19. Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan suatu cita-cita.
Bintang pada burung Garuda melambangkan A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lambang bintang ini ada di mana nih? Jadi teman-teman harus hafal ya semua lambang letaknya di mana. Yaitu jawabannya untuk bintang adalah yang A. Ketuhanan yang Maha Esa. Terakhir untuk bagian 1 nomor 20 ya. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material, spiritual, berdasar A. TAP MPR, B. Keputusan Presiden, C. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, D. Wilayah Indonesia, E. Proklamasi Kemerdekaan. Jawabannya adalah yang C ya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke teman-teman, pesan dari saya yaitu jangan takut mengeluarkan modal jika kamu ingin berhasil. Nah, misal begini teman-teman ini berambisius sekali ya, mau lolos ya. Tapi ketika ada yang menawarkan mungkin untuk materi-materi, tapi materi-materi sudah lengkap tapi tidak mau mengeluarkan modal ya, itu sama saja tidak mau berkorban. Seperti itu. Jadi jangan takut mengeluarkan modal ya jika kamu ingin berhasil, dan tentu saja juga harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Ketahui perbubnya nih teman-teman, banyak yang tidak tahu ya, perbubnya itu banyak yang tidak tahu. Kemudian untuk testimoni dari yang sudah lolos nih ada banyak. Yang pertama ada dari Mas Asnawi, ada Mbak Firsia Devi, terus ada Hikmas Dedi ini dari YouTube ya. Kemudian untuk Mr. XX ini untuk selanjutnya giliran kalian nanti ya untuk mengisi testimoni selanjutnya. Oke, mungkin seperti itu ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar tidak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya untuk lanjutan materi bagian 2-nya. Oke, sampai jumpa.